Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, yes. Baik, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Coba dilihat kanan, kiri, depan, belakang. Adakah teman kalian yang tidak masuk? Ada. Ada siapa saja? Diva Sakti. Ya, Sakit. Ada lagi? Mbak Berian, izin. Ya, kita doakan supaya teman kita yang sedang ada urusan atau acara diberi kelancaran, teman kita yang sedang sakit diberi kesembuhan. Amin. Baik, anak-anak masih ingat minggu lalu kita belajar tentang apa? Adaptasi. Iya, adaptasi dengan bentang alam yang berbeda. Tapi kali ini kita akan belajar tentang pengaruh bentang alam dengan keragaman budaya. Tapi sebelum itu, Ibu mau bertanya dulu, siapa yang pernah berlibur ke pantai? Saya. Banyak sekali. Kalau naik ke gunung, ada yang pernah naik? Saya. Ada beberapa saja ya. Anak-anak, ketika kalian sedang berlibur ke pantai dan naik ke gunung, adakah di antara kalian yang mengamati bentuk rumahnya itu seperti apa? Kecil. Kecil? Ada lagi? Hanya kecil saja? Iya, tinggi. Nah, hari ini kita akan bahas dahulu ya mengenai bentuk rumah dan keragaman budaya yang ada di bentang alam berbeda. Setelah mempelajari pembelajaran hari ini, anak-anak diharapkan dapat menjelaskan hubungan kondisi bentang alam dengan keragaman budaya, serta mengidentifikasi perbedaan kondisi di berbagai daerah bentang alam. Tapi sebelum itu, kita tepuk semangat bersama-sama. Tepuk semangat! Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Se. Aha aha ma. Aha aha ngar. Aha aha semangat. Sudah semangat? Sudah. Sudah siap belajar? Sudah. Kita perhatikan gambar di atas. Ada yang tahu ini rumah adat apa? Iya, rumah adat apa? Gonai. Dan juga rumah adat Joglo. Gonai berasal dari apa? Joglo dari Jawa Tengah. Ya, Jawa Tengah. Ada yang masih ingat Papua itu di dataran apa? Tinggi. Betul. Kalau Jawa Tengah dataran apa? Rendah. Sekali. Nah, dari rumah Joglo dan rumah Honai, anak-anak tahu tidak perbedaan dari keduanya? Belum tahu. Mari kita bahas bersama-sama. Mulai dari rumah Honai, diperhatikan. Rumah Honai itu ternyata dibuat tanpa jendela. Dia hanya punya pintu saja. Dan juga atapnya itu rendah. Gunanya untuk apa, Bu? Untuk merangkap udara panas supaya penghuninya tidak kedinginan. Nah, bisa dilihat lagi, atap rumah Joglo itu berbentuk kerucut. Gunanya untuk mengalirkan air hujan, karena di gunung itu kan suhunya dingin, rawan hujan. Jadi dibuat kerucut agar air hujannya itu bisa turun dengan lancar. Berbeda dengan rumah Joglo. Kalau rumah Joglo itu atapnya tinggi dan permukaannya datar. Itu fungsinya untuk memperlancar sirkulasi udara supaya penghuninya yang ada di dalam rumah itu tidak kepanasan, udaranya lancar. Selain itu, kalau rumah Joglo itu luas sekali dan juga banyak pintu, banyak jendela supaya dapat menikmati semilir angin. Nah, dari kedua rumah tersebut, ada rumah Honai dan juga rumah Joglo, dapat ditarik kesimpulan ya, sepertinya ada rumah di dataran tinggi itu tuh fokusnya atau tujuannya itu untuk perangkap udara panas supaya tidak kedinginan. Sedangkan di dataran rendah itu untuk memperlancar sirkulasi udara yang mana tidak kepanasan. Anak-anak bisa dilihat ya, tempat tinggal itu dapat mempengaruhi kebiasaan kita dan juga mempengaruhi keragaman budaya. Nah, contohnya ada bentuk rumah. Bentuk rumah tadi juga dipengaruhi oleh bentang alam yang berbeda, yaitu ada dataran tinggi dan juga dataran rendah. Nah, keragaman budaya itu ada banyak sekali. Contohnya ada rumah adat,
pakaian, makanan, senjata, dan masih banyak lagi. Ada juga profesi. Nah, profesi di dataran tinggi dan juga rendah itu berbeda. Contohnya dataran tinggi itu ada berkebun. Di sana ada kebun wortel, kebun kol, kebun kentang. Nah, itu kenapa? Karena sayur itu cocok untuk ditanam di dataran tinggi. Sedangkan di dataran rendah itu ada petani padi, yang mana padi itu cocok ditanam di sawah yang ada di dataran rendah. Oke, sampai sini sudah paham? Sudah tahu perbedaannya? Nah, baik, supaya anak-anak tambah paham, Ibu akan bagi kalian menjadi dua kelompok. Kelompok dataran tinggi dan juga kelompok dataran rendah. Nanti tugasnya apa? Tugasnya anak-anak mengisi bagan. Bagan ini berisi keragaman budaya di dataran tinggi dan juga dataran rendah. Caranya itu dengan menemukan jawabannya di cerita yang sudah Ibu sediakan. Nanti diskusikan bersama kelompok kalian. Paham? Baik. Silahkan berdiskusi dan menemukan jawabannya. Nanti kalau ada kesulitan silahkan bertanya. Baik. Ada kesulitan? Untuk rumahnya dia kita lihat ini ceritanya. Ini lah kita dengan tempat miring, betul. Sudah selesai? Sudah. Baik. Nah, karena anak-anak sudah selesai, Ibu minta satu perwakilan kelompok untuk berdiri di tempat masing-masing. Kita akan bahas bersama-sama. Ya, silakan berdiri di tempatnya dari kelompok dataran tinggi dan juga kelompok dataran rendah. Dataran tinggi, bentar ya, sebentar. Ya, sudah? Coba kita amati bersama-sama cara berpakaian di kelompok dataran tinggi. Jaketnya memakai jaket tebal, Ya. memakai baju yang tipis. Ya, kalau di dataran rendah, Bajunya tipis dan ringan. iya, terlihat ya kalau di dataran tinggi dia memakai jaket supaya tidak kedinginan, sedangkan di dataran rendah memakai kaos, memakai baju tipis supaya tidak kepanasan. Selanjutnya, makanannya kalau di dataran rendah makanannya apa? Mangga, pisang, rambutan. Iya, itu adalah contoh-contoh buah yang tumbuh di dataran rendah. Kalau kelompok dataran tinggi, Sayuran, susu segar. iya, betul sekali. Pekerjaannya, kalau tadi kan sudah ada bertani dan juga berkebun. Kalau di dataran tinggi apa? Petani sayur dan berternak. Iya, di dataran rendah, petani padi ya? Iya. Nah, selanjutnya, mengapa budaya di daerah dengan bentang alam berbeda seperti dataran tinggi dan juga dataran rendah itu mengalami perbedaan? Coba di dataran rendah dulu.
Itu Karena kondisinya berbeda. iya, kondisinya berbeda. Dataran tinggi? Karena bentang alam menimbulkan banyak perbedaan. Iya, betul sekali. Jadi bisa dilihat ya anak-anak, di dataran tinggi dan dataran rendah itu sangat berbeda kebiasaannya, budayanya. Dikarenakan apa? Karena kondisinya juga berbeda, karena bentang alamnya juga berbeda. Silahkan duduk kembali, terima kasih. Nah, karena anak-anak ini udah hebat sekali, mari kita beri tepuk anak hebat untuk kita semua. Tepuk anak hebat. Aku hebat, kamu hebat, kita semua anak hebat. Oke, tepuk tangan. Nah, anak-anak, di sini Ibu mempunyai media pembelajaran namanya Smart Nature Board. Nah, ini nanti anak-anak masing-masing akan mendapatkan satu keragaman budaya. Anak-anak nanti tancapkan keragaman budaya itu di media yang sudah Ibu sediakan. Di situ ada gambar gunung dan juga ada gambar pantai. Keragaman budaya yang ada di pantai tolong nanti ditaruh di pantai atau dataran rendah, sedangkan yang gunung itu ditaruh di gunung atau dataran tinggi. Siap? Siap. Siap, baik. Bergiliran ya, dari kelompok dataran tinggi dulu. Silahkan maju ke depan. Dataran tinggi. Silakan kelompok dataran rendah maju ke depan. Nah, silakan kembali dulu. Nah, sudah ya. Ini setelah Ibu cek, ternyata anak-anak itu sudah hebat, sudah benar semua dalam menancapkan keragaman budaya di kondisi bentang alamnya. Jadi mungkin kesimpulan yang dapat kita ambil hari ini, kita tadi belajar tentang pengaruh bentang alam dengan keragaman budaya. Nah, mengapa bentang alam itu mempengaruhi keragaman budaya? Karena kondisinya berbeda. Karena kondisi tempat tinggal kita itu menimbulkan banyak sekali kebiasaan, banyak sekali kebudayaan. Maka dari itu kita harus menghargai dan juga bisa beradaptasi dengan lingkungan di sekitar kita. Betul sekali. Nah, anak-anak, hari ini kita belajar tentang apa? Bentang alam. Ada lagi? Dataran tinggi dan dataran rendah. Iya, ada lagi. Pengaruh bentang alam dengan keragaman budaya. Betul sekali. Apakah ada kesulitan dalam mempelajari materi hari ini? Tidak. Apakah pembelajaran hari ini menurut kalian menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Terima kasih. Nah, anak-anak jangan lupa nanti di rumah tugas kalian itu adalah mengerjakan soal UAS di buku paket. Dan juga jangan lupa belajar, karena sebentar lagi kan kalian akan UAS dan masuk kelas 4. Jadi kalian harus belajar dengan sungguh-sungguh. Betul. Sebelum mengakhiri pembelajaran, mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ibu, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih anak-anak sudah hebat, sudah pandai, sudah aktif dalam berdiskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.